Ada dua cewek yang tengah berlibur di sebuah pantai tersembunyi. Cewek yang satu namanya Jessie tengah sibuk main HP sembari berjemur. Sedangkan cewek yang satunya yaitu Laura mengajak Jessie buat renang, tapi Jessie tuh nggak mau. Dia lagi pengen santai kan. Alhasil Laura berenang sendirian. Dan Jessie sembari berjemur sambil dengerin musik pakai headset. Tanpa Laura sadari, dia sudah berada cukup jauh ke tengah dari bibir pantai. Dia pun panik dan mencoba berenang kembali ke pinggir, tapi rasanya tak sampai-sampai. Sedangkan Jessie masih sibuk berjemur dan dia nggak denger teriakan Laura. Dan mengerikannya guys, Laura ngeliat hiu di dekatnya. Makin panik kan, dia langsung renang lagi, tapi hiu itu tahu dan mengejar Laura. Akhirnya Jessie sadar kalau Laura butuh bantuan. Dia pun lari ke arah Laura. Tapi sayangnya guys, hiu itu berhasil menjangkau Laura. Jessie sangat ketakutan dan langsung lari buat pulang cari bantuan. Tapi mobilnya malah mogok di tengah jalan hutan kayak gini guys. Dan ternyata Laura itu masih selamat meskipun kakinya sudah dimakan hiu. Kasihan banget. Ada sebuah kapal yang berisi anak-anak serta orang tua mereka dan beberapa pemandu tengah melakukan study tour ke sebuah laut. Mereka asyik melihat seekor paus yang tengah atraksi. Beberapa kali paus itu melompat manja, lalu tiba-tiba dia menghilang dan gak lama kemudian muncul lagi melompat tinggi banget yang membuat semua penumpang itu terkesima. Dan kedua kalinya paus itu menghilang, lalu dia melompat lagi, tapi sialnya lompatan kali ini tepat di atas kapal itu guys. Mereka semua tanpa persiapan harus terjatuh ke laut. Untung saja mereka semua pakai pelampung. Meski begitu, bahaya lain muncul. Kawanan paus kecil lainnya siap untuk menyantap mereka. Ada seorang pria yang membawa kapal jet itu mencoba menolong mereka satu persatu. Tapi tentu saja hanya beberapa orang yang berhasil selamat. Kasihan banget guys. Ada sepasang kekasih namanya Markus dan Amber yang lagi naik sebuah perahu kayu kecil kayak gini di sebuah tepi laut. Mereka berdua asik berfoto-foto. Pas Markus ngeliat hasil fotonya Amber, Markus itu ngeliat ada sirip ikan hiu di fotonya. Jelas mereka ketakutan dan langsung mendayu perahu itu ke sebuah kapal besar. Tapi karena panik, dayung yang dipegang Markus justru lepas. Pas Markus hendak ambil dayungnya, dia langsung dilahap sama hiunya guys, dan perahunya itu terbalik. Mau nggak mau Amber pun renang ke tepian, tapi sialnya dia pun segera terkejar sama hiunya dan dimakan sekalian. Kasihan banget guys. Pria ini punya badan yang elastis, bahkan pas dia coba dipukul mukanya malah tangannya itu masuk kayak slime kayak gitu guys. Terus dia dicoba lagi apakah benar-benar lentur dengan menjatuhkannya dari lantai atas dan dipegangi kakinya. Beneran dong guys, kakinya itu bisa panjang banget kayak gini. Tapi sialnya nggak bisa balik lagi ke bentuk semula. Dia pun bingung banget dan dibawa ke ruang UKS. Mereka semua panik kenapa nggak bisa balik lagi dan kakinya itu panjang banget. Bahkan pas dia bersin mukanya juga jatuh kayak gini guys. Orang-orang pada kasihan tapi juga jijik dong ngelihatnya. Tapi nggak lama kemudian ada seorang cewek yang buatin dia sebuah minuman ramuan. Dan benar guys, pas habis diminum sama cowok itu, badannya itu kembali normal lagi. Untung banget ya guys. Pria ini kesal sama teman-temannya dan berniat pergi sendiri dengan sebuah pelampung di sebuah danau yang ada hewan buasnya guys. Tapi sialnya pas pria itu pergi, dia nggak sengaja menarik sebuah tali yang ternyata menjerat kaki salah satu teman ceweknya yang akhirnya itu jatuh ke danau guys. Namun pria itu sadar pas sudah agak ke tengah danau dan hewan ganas itu sudah tahu ada si cewek dan dia segera mendekat. Tapi karena pria tadi nggak tega ngelihat cewek itu, dia pun nyemplung lagi hendak nolongin cewek itu. Di sisi lain, salah satu teman pria yang ada di tepi juga ikut nyemplung buat nolongin. Tapi guys, nasib sial menimpa cowok yang marah tadi. Pas mau nolongin, dia malah dimakan sama hewan itu guys. Lalu pria yang dari tepi itu dan si cewek dengan segera berenang kembali ke tepian dan alhasil mereka selamat. Bayi ini tiba-tiba ada di atas lemari guys. Kedua orang tuanya mau ambilkan, malah jatuh dan terlihat ada sesuatu di punggungnya. Ternyata bayi tersebut tumbuh sepasang sayap. Nama bayi itu Ricky. Semakin lama sayap Ricky itu semakin besar dan tumbuh bulu meskipun dia masih bayi. Dan kalian tahu ternyata Ricky itu bisa terbang guys. Tapi karena belum stabil, Ricky pun menabrak tembok beberapa kali sampai terluka. Akhirnya dia dipanggilkan dokter buat ngobatin sekaligus ngecek kondisi Ricky. Kata dokter, Ricky ini tidak umum manusia ya karena punya sayap. Pas malamnya, kakak ceweknya Ricky ini pengen banget kalau Ricky itu bisa normal dan dia mencoba menggunting sayap Ricky, tapi nggak jadi karena ayahnya masuk kamar. Lalu pas sudah lincah terbang dan berita Ricky ini sudah terdengar di masyarakat, Ricky pun dibawa keluar untuk dipertontonkan kepada mereka. Sebelum dilepas, kaki Ricky itu diikat tali supaya tidak terbang terlalu jauh dan tentu saja semua orang terpesona dengan Ricky. Sampai orang tuanya itu lupa malah ngelepas talinya dan alhasil bayi Ricky terbang jauh entah kemana guys.
Pas ada pelajaran, cewek ini nggak bisa jawab pertanyaan dari gurunya dan dia dipukul beberapa kali menggunakan penggaris. Awalnya sih cewek itu masih sabar, tapi gurunya itu semakin keterlaluan bahkan memukul wajah si muridnya itu. Karena nggak terima, murid cewek itu langsung memukuli beberapa kali ke guru itu dan alhasil murid cewek dan guru tersebut dibawa ke kantor kepala sekolah. Guru itu bilang ke kepala sekolah kalau murid cewek itu tiba-tiba saja langsung mukulinya tanpa alasan yang jelas. Tapi kepala sekolah lebih pintar. Dia melihat bekas-bekas luka lebam di tangan si cewek dan dia tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan murid cewek itu cerita sebenarnya. Lalu guru itu disuruh maju ke depan dan dia disuruh membaca sebuah ayat dalam kitab suci mereka, tapi nggak hafal guys. Alhasil dia gantian dipukuli beberapa kali sama kepala sekolah sampai siswi cewek itu mohon buat berhenti karena kasihan guys. Ada dua pria yang tengah berenang di laut, lalu mereka ngelihat kumpulan hiu kecil di sana dan berniat naik ke kapal. Pas mau ke atas kapal, salah satu pria itu kehilangan jam tangannya dan dia bilang ke mereka kalau dia mau menyelam lagi buat cari jam tangannya. Padahal mereka udah ngelarang, tapi dia bilang jam tangannya itu berharga karena pemberian dari seseorang. Pas sampai bawah, dia bukannya nyari jam tangan, tapi malah ambil batu dan dibawa ke atas. Mereka semua ketawa dan mereka percaya juga kalau di bawah sana aman. Nyatanya pria itu masih selamat dan bisa naik ke atas dan mereka pun akhirnya ikut nyemplung satu persatu. Pas di bawah muncullah hiu besar yang menyantap mereka semua guys. Cewek ini hendak menyelamatkan temannya yang tergantung di tebing es yang mau roboh kayak gini guys. Dengan perlahan, akhirnya dia berhasil mengaitkan tali ke jangkar penyangga milik si cowok. Tapi, alhasil mereka berdua bergelantungan di sana. Kalau mereka jatuh bisa innalillah karena tebingnya itu tinggi banget guys. Akhirnya cewek tadi mengayunkan pria itu supaya dia bisa pegangan di batu besar yang ada di sampingnya. Setelah beberapa kali ayunan, akhirnya berhasil juga guys. Dan dengan segera pria itu merangkak ke atas. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya pria tadi berhasil dan hendak gantian kan menyelamatkan wanita itu dengan tali. Tapi guys, hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja dari arah belakang itu ada badai salju yang gede banget yang mengempas pria itu jatuh ke jurang. Hanya wanita itu yang masih selamat, namun masih bergelantungan di sana. Kasihan banget guys. Pas lagi di ruang perpustakaan, bapak penjaga ini dihantui sama hantu tengkorak. Awalnya tengkoraknya itu kelihatan jauh. Pas si bapak lagi motokopi sebuah berkas, tapi lama-lama kok bergerak mendekat. Akhirnya tengkoraknya menampakkan diri dong di samping bapak itu guys. Langsung dia mukanya itu ditaruh di mesin fotokopi dan mencetak mimik wajah si bapak yang teriak ketakutan. Dan setelahnya, si bapak itu dilempar ke lantai atas lewat jendela. Serem banget guys. Pas mandi di bathtub, bocil ini ngiranya ibunya itu yang ada di belakangnya lagi mijitin kepalanya. Lah kok diplesekin ke air sampai lama banget. Bocil itu kaget ternyata di belakang itu nggak ada siapa-siapa guys. Diplesekin lagi dong. Untung saja ibunya dan kakak laki-lakinya dengar suara dari luar. Ibunya pun langsung segera ke sana dan nyelamatin anaknya. Nggak lama setelahnya sosok hantu itu menampakkan diri dan mereka semua langsung lari. Ibunya itu kena serangan sedangkan kedua anaknya itu sembunyi di bawah meja guys. Dan anak laki-lakinya kena langsung diseret sama hantu itu. Tapi untungnya guys, bapaknya pulang dan langsung ngelempar hantu itu pakai abu yang ada di dalam botol sampai hantu itu kelojotan guys. Serem banget. Wanita ini sudah meninggal dan jiwanya itu membantu polisi dalam mengungkap siapa pelakunya. Berawal dari penemuan mayatnya yang bersandar di sebuah pohon, jiwa wanita itu ikut naik mobil ke kantor polisi. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah wanita itu. Tapi tidak ada hasil karena sepertinya wanita itu hidup sendiri. Lalu polisi mendatangi sahabat si cewek tadi dan jiwa wanita itu yakin kalau pelakunya adalah mantannya yang bernama Todd. Dan setelah diinterogasi, bestinya cewek itu juga bilang kalau polisi harus menyelidiki Todd. Todd pun didatangi pas lagi di tempat kerjanya. Tapi setelah beberapa waktu, Todd tidak ada hubungannya dengan kematian si cewek. Lalu akhirnya jiwa cewek itu tahu kalau pelakunya justru adalah bestinya sendiri guys. Katanya bestinya itu cemburu dengan kehidupan dia dan dibantu sama cowoknya si cewek tadi yang udah meninggal, alias mereka berdua selingkuh guys. Arwah cewek itu akhirnya membantu polisi mengumpulkan bukti-bukti dan tertangkaplah mereka berdua. Arwah cewek itu akhirnya bisa pergi dengan tenang. Gak bisa nafas guys kalau nonton film ini. Pria ini terjebak di tebing es saat dia tengah mendaki. Jadi dia bergelantungan kayak gini hanya dengan bertumpuan sebuah batang pohon yang sudah lapuk. Dia mencoba menggunakan kelebihan sepatunya yang di depannya ada kayak pisau kayak gini dan dia buat pisau lain yang ia pegang untuk memanjat.
Tapi hasilnya sia-sia, dia justru terpeleset dan membuat batang pohon itu semakin lapuk. Untung saja, pas batang pohonnya itu jatuh, dia sudah berhasil lepas tali dan berpegangan di antara dua tebing kayak gini guys. Dia terus berusaha naik dan berhasil, tapi di atas ada beberapa rusa yang bikin es yang dia pijak itu berjatuhan. Dia pun naik lagi dan masih ada rusa yang berusaha ngejatuhin dia. Tapi justru tanduk rusa itu digunakan sebagai pegangan yang alhasil bikin pria itu selamat guys. Bocil ini menggambar sebuah anjing di tembok dengan menggunakan pilok. Anehnya guys, pas bocil itu pergi, tiba-tiba lukisannya itu bisa hidup dan keluar dari tembok itu berwujud anjing seperti yang tadi digambar. Anjing itu punya kemampuan invisible atau tak terlihat. Esok harinya pas di sekolah, bocil tadi dibully sama 4 temannya. Lalu tiba-tiba tempat pensilnya itu melayang sendiri dan nimpukin salah satu bocah yang ngebully tadi. Jelas saja mereka kesel dan menghampiri bocil itu untuk dikasih pelajaran kan. Justru anjing itu dengan kemampuan tak terlihatnya membantu bocil tadi mengalahkan 4 bocah songong itu guys. Si bocil jelas bingung dong kok dia bisa melakukan itu, dan beberapa kali dia ngeliat tasnya itu gerak sendiri. Para ciwi-ciwi pun tersepona dengan bocil itu. Setelahnya dia pergi ke tempat dia ngelukis itu pengen ngelukis lagi kan. Tapi kok gambar anjingnya hilang. Lalu tiba-tiba anjing itu memperlihatkan diri dan bilang kalau dia adalah lukisan bocil itu yang bisa hidup dan akan melindungi si bocil. Ngeri banget guys, ketemu sama siluman mulut doer kayak gini. Jadi ada sepasang suami istri yang lagi duduk santuy di taman. Tiba-tiba mereka itu ngeliat dari kejauhan ada bocil cewek yang lagi dimakan sama siluman mulut doer kayak gini guys. Mereka berdua jelas takut lah dan langsung lari ke mobilnya. Dikiranya selamat, ternyata pas malam harinya si mulut doer itu berhasil menemukan rumah mereka. Dan di rumah cuma ada si istrinya aja dong guys. Dia ketakutan dan lari ambil tongkat buat ngelawan si mulut doer itu. Tapi nggak berhasil guys, dan dia dicaplok sama si doer. Serem banget guys. Cewek ini gak sadar kalau ada hantu wanita berambut panjang kayak gini di belakangnya. Yang lihat itu anaknya yang ada di depannya. Tapi setelah beberapa saat dia ngelihat juga, langsung hantu itu hendak menyerang wanita tadi. Tapi tiba-tiba listriknya korslet dan bikin mereka bingung, termasuk hantunya. Tiba-tiba hantunya itu udah pegang alat pemotong kayu. Serem banget guys. Pas dia mau nyerang wanita itu, dia malah ceroboh mengarahkan mesinnya ke arah atas dan malah ngejatuhin dia sendiri. Karena dia gak punya senjata dan si wanita tadi mau balas nyerang hantu itu langsung menyandra si bocil. Tapi tiba-tiba datang suaminya si wanita dan mereka berdua memohon buat dilepasin. Dan gak tahu kenapa hantunya itu terharu dengar cerita mereka dan ngelepasin si bocil. Ternyata hantunya itu gadis yang sangat cantik kayak gini guys. Gak lama setelahnya hantunya marah lagi dan hendak menyerang mereka. Tapi ada bapak-bapak yang buka pintu, jadi hantunya itu kedorong dan jatuh ke sumur. Lalu ditutuplah sumurnya. Serem tapi kocak ya guys.